Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardani Sri Wahyuningsih, NIM 212006, Prodi S1 Akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan akuntansi 1 atau auditing, bab 10, yang berjudul Strategi Audit dan Program Audit. Ada 8 tahapan dalam perencanaan audit. Yang pertama adalah penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal. 2. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. 3. Menilai resiko bisnis klien. 4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. 5. Menetapkan materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima dan resiko intern. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. 7. Mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan. 8. Menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Pada 7 tahapan pertama dilakukan guna memenuhi kewajiban auditor untuk melaksanakan prosedur penilaian resiko. Dan pada tahapan ke-8 merupakan respon atas ke-7 tahapan sebelumnya, atau respon terhadap prosedur penilaian resiko yang dituangkan dalam prosedur audit lebih lanjut. Pada prosedur-prosedur penilaian resiko, standar audit mewajibkan auditor untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien. Pada prosedur audit lebih lanjut, sebagai respon atas penilaian resiko kesalahan penyajian material tersebut, auditor melakukan prosedur audit lebih lanjut yang terdiri dari pengujian pengendalian, pengujian substantif golongan transaksi, prosedur analitis substantif, dan pengujian rinci atas saldo. Pengujian pengendalian dilakukan untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian. Sementara, auditor menggunakan prosedur analitis substantif dan pengujian rinci saldo untuk memenuhi risiko deteksi direncanakan. Pengujian substantif golongan transaksi mempengaruhi pengujian pengendalian dan risiko deteksi direncanakan karena menguji efektivitas pengendalian internal dan jumlah rupiah transaksi. Kemudian, dalam merencanakan prosedur audit lebih lanjut, standar audit menetapkan bahwa auditor harus A. Mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan, termasuk kemungkinan kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh karakteristik tertentu yang relevan dengan golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Contohnya resiko intern. Dan apakah penilaian resiko memperhitungkan pengendalian yang relevan, contoh resiko pengendalian, dan dengan demikian menuntut auditor untuk memperoleh bukti audit untuk menentukan apakah pengendalian berjalan efektif. Contohnya, auditor bermaksud untuk mengandalkan efektivitas operasi pengendalian dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur substantif. B. Memperoleh bukti yang lebih meyakinkan ketika auditor menilai risiko yang lebih tinggi. Ada jenis-jenis pengujian dalam prosedur audit lebih lanjut. Yang pertama adalah pengujian pengendalian, kedua, pengujian substantif golongan transaksi, 3, prosedur analitis substantif, dan yang terakhir adalah pengujian rinci saldo. Pada pengujian pengendalian, mencakup jenis-jenis bukti. Dengan catatan, 3 prosedur pertama adalah sama dengan prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan kepada personel klien yang sesuai. Kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. 3. Melakukan pengamatan atas aktivitas pengendalian terkait. Keempat, melakukan ulang prosedur-prosedur klien.
Selanjutnya adalah pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian substantif adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Prosedur pengujian substantif terdiri dari 1. Pengujian substantif golongan transaksi. Yang kedua, prosedur analitis substantif. 3. Pengujian rinci saldo akun. Pada pengujian substantif golongan transaksi digunakan untuk menentukan tujuan audit transaksi telah terpenuhi untuk setiap golongan transaksi. Dua di antaranya tujuan-tujuan tersebut untuk transaksi penjualan adalah bahwa transaksi penjualan yang telah dicatat benar-benar ada atau tujuan keterjadian, dan transaksi yang telah dicatat dengan lengkap atau tujuan kelengkapan. Pada prosedur analitis adalah pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Pengujian rinci saldo berfokus pada saldo akhir akun-akun buku besar, baik akun neraca maupun akun laba rugi. Kemudian, untuk selanjutnya adalah ringkasan jenis-jenis pengujian. Pengujian pengendalian membantu auditor dalam menilai apakah pengendalian atas transaksi dalam siklus efektif untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian dan dengan demikian memungkinkan dilakukan pengurangan pengujian substantif. Pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk memeriksa transaksi yang dicatat dalam jurnal dan postingnya ke buku besar. Prosedur analitis menekankan pada kewajaran transaksi dan saldo akun di buku besar. Selanjutnya adalah pemilihan jenis pengujian yang akan dilakukan. Pada umumnya, auditor menggunakan kelima jenis pengujian untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Tetapi, jenis pengujian tertentu mungkin lebih ditekankan, tergantung pada situasi yang dihadapi. Perlu diingat, prosedur penilaian risiko diwajibkan pada setiap audit untuk menilai risiko kesalahan penyajian material, sedangkan keempat jenis pengujian lainnya dilakukan sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi yang akan menjadi dasar bagi pendapat auditor. Selanjutnya adalah ketersediaan jenis-jenis bukti untuk melaksanakan prosedur audit lebih lanjut. Pada setiap jenis prosedur audit lebih lanjut hanya menyangkut jenis bukti tertentu, yaitu konfirmasi, dokumentasi, dan sebagainya. Di samping ada tabel hubungan antara prosedur audit lebih lanjut dengan bukti. Penjelasannya yaitu pengujian rinci saldo membutuhkan jenis bukti paling banyak atau 6 jenis dibandingkan dengan jenis pengujian lainnya. Lalu, hanya pengujian rinci saldo yang membutuhkan jenis bukti pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Permintaan keterangan pada klien digunakan pada semua jenis pengujian. Lalu dokumentasi digunakan pada setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis. Pada pelaksanaan ulang dilakukan pada setiap jenis pengujian, kecuali prosedur analitis. Auditor bisa mengerjakan ulang suatu pengendalian sebagai bagian dari prosedur mengikuti jejak transaksi, atau pengujian pengendalian yang tidak didukung oleh bukti dokumen yang memadai. Lalu yang terakhir adalah rekalkulasi. Rekalkulasi digunakan untuk memeriksa ketelitian perhitungan pada waktu melakukan pengujian substantif golongan transaksi dan saldo akun pada waktu melakukan pengujian rinci saldo. Selanjutnya adalah biaya pelaksanaan pengujian. Apabila prosedur pengujian kita urutkan mulai dari prosedur yang paling murah sampai yang paling mahal, maka urutannya sebagai berikut. Yang pertama adalah prosedur analitis, 2. Prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal.
Yang ketiga adalah pengujian pengendalian. Keempat, pengujian substantif transaksi golongan transaksi. Dan yang terakhir adalah pengujian rinci saldo. Hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Adanya suatu penyimpangan yang ditemukan dalam pengujian pengendalian hanya indikasi tentang kemungkinan adanya kesalahan penyajian yang berpengaruh terhadap nilai rupiah dalam laporan keuangan. Sedangkan suatu penyimpangan yang dijumpai dalam pengujian substantif golongan transaksi atau pengujian rinci saldo adalah suatu kesalahan penyajian laporan keuangan. Penyimpangan dalam pengujian pengendalian sering disebut deviasi pengujian pengendalian. Selanjutnya adalah dampak teknologi informasi pada pengujian audit. Standar audit memberi pedoman bagi auditor yang mengaudit entitas yang mengirim, memproses, menyimpan, atau mengakses transaksi dalam jumlah yang signifikan secara elektronik. Contoh, bukti elektronik adalah catatan elektronik berupa melalui Electronic Data Interchange atau ADI. Lalu, kombinasi bukti. Pemilihan jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa luas hal itu dilakukan bisa sangat bervariasi antara audit yang satu dan audit lainnya untuk tingkat efektivitas pengendalian dan resiko intern yang berbeda. Selanjutnya adalah perancangan program audit. Prosedur audit yang spesifik harus dirancang untuk setiap pengujian. Prosedur-prosedur audit tersebut selanjutnya digabungkan sehingga menjadi suatu program studi. Sebagai contoh, dalam siklus penjualan dan penerimaan piutang, auditor bisa melakukan yang pertama adalah suatu program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua adalah suatu program audit prosedur analitis substantif untuk keseluruhan siklus. Yang ketiga adalah program audit pengujian rinci saldo untuk kas, piutang usaha, kerugian piutang, cadangan kerugian piutang, dan piutang lain. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Pada prosedur audit, saat merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi, auditor menekankan pada pemenuhan tujuan audit transaksi. Prosedur analitis, kebanyakan auditor menggunakan prosedur ini hampir pada serial audit. Prosedur analitis yang dilakukan pada pengujian substantif, misalnya dalam audit atas piutang usaha, biasanya lebih terfokus dan lebih mendalam daripada yang diterapkan pada tahap perencanaan. Lalu pada pengujian rinci saldo, untuk merancang prosedur audit pengujian rinci saldo, auditor menggunakan suatu metodologi yang diarahkan ke tujuan audit saldo. Kemudian, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap piutang usaha. Sebagai bagian dari kegiatan memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien, auditor mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko bisnis klien yang signifikan untuk menentukan apakah hal tersebut berakibat menaikkan resiko kesalahan penyajian material dengan laporan keuangan. Lalu, tetapkan materialitas pelaksanaan dan resiko intern untuk piutang usaha. Resiko intern dapat juga diperluas ke setiap tujuan audit saldo. Sebagai contoh, kondisi ekonomi yang memburuk dalam usaha klien akan membuat auditor berkesimpulan adanya resiko tinggi untuk kerugian piutang tak terbagi atau tujuan nilai bersih bisa direalisasi. Selanjutnya adalah tetapkan risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Pengendalian yang efektif akan mengurangi risiko pengendalian dan hal ini berpengaruh pada bukti yang diperlukan untuk pengujian substantif golongan transaksi dan pengujian rinci saldo. Pengendalian yang tidak memadai akan menaikkan bukti substantif yang diperlukan. Selanjutnya adalah rancang dan lakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang.
Pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi dirancang dengan ekspektasi bahwa tertentu akan dicapai. Prediksi ini akan berpengaruh pada rancangan pengujian rinci saldo. Lalu, ada rancang dan lakukan prosedur analitis untuk saldo piutang usaha. Auditor melakukan prosedur analitis substantif untuk suatu akun seperti misalnya piutang usaha dengan dua tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan penyajian dalam saldo akun dan untuk mengurangi pengujian audit rinci. Selanjutnya adalah rancang pengujian rinci saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit saldo. Perencanaan pengujian rinci saldo meliputi prosedur-prosedur audit, ukuran sampel, ukuran yang dipilih, dan saat pengujian. Prosedur harus dipilih dan dirancang untuk setiap akun dan setiap tujuan audit saldo pada setiap akun. Selanjutnya adalah ilustrasi program audit. Standar audit mengharuskan auditor untuk menggunakan program audit tertulis. Perangkat lunak audit bisa membantu auditor dalam memilih prosedur audit yang tepat dan mengorganisasinya menjadi suatu program audit dengan mempertimbangkan resiko intern dan resiko pengendalian serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Berikut adalah hubungan antara tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo dan tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Di sini ada tabel hubungan antara tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo. Pada baris pertama kolom pertama ada tujuan audit transaksi yang meliputi ketersediaan dengan tujuan audit saldo, keberadaan atau kelengkapan. Sifat hubungannya yaitu langsung. Terdapat hubungan langsung antara tujuan audit transaksi keterjadian dengan tujuan audit saldo keberadaan apabila transaksi menaikkan saldo akun yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, tujuan audit transaksi yaitu kelengkapan. Tujuannya adalah kelengkapan atau keberadaan yang sifat hubungannya langsung. Penjelasannya adalah lihat komentar untuk tujuan keberadaan di atas. Tujuan audit transaksi ketiga yaitu ketelitian yang sifat hubungannya langsung. Selanjutnya, tujuan audit transaksi posting dan peringkasan. Tujuannya adalah kecocokan saldo yang sifat hubungannya langsung. Selanjutnya, ada penggolongan yang sifat hubungannya langsung. Kemudian, tujuan audit transaksi saat tujuan audit saldonya adalah pisah batas yang sifat hubungannya langsung. Kemudian pada tujuan audit saldo nilai bisa direalisasi, tidak ada sifat hubungan. Hanya sedikit pengendalian tentang nilai bisa direalisasi yang berhubungan dengan golongan transaksi, tetapi proses pemberian otoritas kredit memengaruhi luas pengujian. Kemudian, tujuan audit saldo, hak dan kewajiban tidak mempunyai sifat hubungan. Hanya sedikit pengendalian internal tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan golongan transaksi. Selanjutnya ada ringkasan terminologi bukti. Di samping ada tabel hubungan antara istilah-istilah kelima bukti kunci. Di baris pertama kolom pertama ada tahapan dalam proses audit, kemudian ada tujuan audit, jenis pengujian, keputusan pengumpulan bukti, dan yang terakhir adalah jenis bukti. Tahapan dalam proses audit tersebut ada 4. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Untuk memperjelas tabel tadi, akan saya jelaskan mengenai ikhtisar proses audit. Pada tahapan yang pertama itu, merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko yang berhubungan dengan penilaian, penerimaan klien, dan perencanaan awal, memahami bisnis dan bidang usaha klien, menilai risiko bisnis klien, dan melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, terutama menilai risiko intern dan risiko audit bisa diterima,
Pada tahap kedua adalah melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Pada tahapan ini, auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Tujuan tahap kedua ini adalah yang pertama, memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian spesifik yang memberi kontribusi terhadap penilaian risiko pengendalian yang dilakukan auditor, yakni menurunkan risiko pengendalian pada suatu batas tertentu di bawah maksimum. Tujuan yang kedua adalah memperoleh bukti untuk mendukung koreksi moneter transaksi. Tujuan pertama bisa dicapai dengan melaksanakan pengujian pengendalian, dan tujuan kedua bisa dipenuhi dengan melakukan pengujian substantif. Pada tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rinci saldo. Tujuan tahapan ketiga ini adalah untuk memperoleh tambahan bukti yang cukup untuk menentukan apakah saldo akhir dan pengungkapan dalam laporan keuangan telah ditetapkan dengan wajar. Sifat dan luasnya pekerjaan akan sangat tergantung pada temuan dalam dua tahapan sebelumnya. Dua kategori umum pada prosedur-prosedur tahap 3 adalah yang pertama, prosedur analitis substantif yang menilai kewajaran menyeluruh dari transaksi dan saldo. Yang kedua, pengujian rinci saldo, yaitu prosedur audit yang menguji kesalahan penyajian moneter dalam saldo di laporan keuangan. Pada tahap yang ketiga pada tahapan yang keempat, yaitu menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah 3 tahapan diselesaikan, auditor harus mengumpulkan tambahan bukti yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan, meringkas temuan, menerbitkan laporan audit, dan melakukan komunikasi lainnya. Melakukan pengujian tambahan untuk penyajian pengungkapan. Nah, pada bab 4 telah disebutkan bahwa auditor harus mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan. Prosedur-prosedur yang dilakukan auditor untuk mendukung tujuan penyajian dan pengungkapan adalah serupa dengan prosedur-prosedur yang dilakukan untuk mendukung tujuan audit transaksi dan tujuan audit saldo. Lalu, mengumpulkan bukti final. Selain bukti yang diperoleh untuk setiap siklus selama tahap 1 dan 2, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti berikut untuk laporan keuangan sebagai keseluruhan selama tahap penyelesaian, yaitu melaksanakan prosedur analitis final, mengevaluasi asumsi going concern, minta surat pernyataan dari klien, kemudian membaca informasi di dalam laporan tahunan untuk memastikan bahwa informasi tersebut konsisten dengan laporan keuangan. Selanjutnya adalah menerbitkan laporan audit. Jenis laporan audit yang diterbitkan tergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan audit. Laporan yang tepat untuk berbagai keadaan bisa dipelajari pada bab 2. Selanjutnya adalah komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola standar audit, mewajibkan auditor untuk mekomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal kepada manajemen dan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, termasuk di dalamnya komite audit, segera setelah audit selesai atau bisa juga lebih dini. Walaupun tidak diwajibkan, auditor seringkali juga memberi saran-saran kepada manajemen untuk memperbaiki kinerja bisnis. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.